Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu yutraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. An Aisyah radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani at-ta'un azabun yab'asallahu ala man yasha wa rahmatun lil mu'minin alladzina idza usibahu waqa'a fi baladihi sabiran mutmainan yamkuthu fi baladihi annahu la yusibu ila maktaballahu lahu wa yusibahu sabiran muhtabisan falahu ajrun syahid. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, kepada bapak dan ibu yang ikut pengajian tahsinul Quran, itu bapak dan ibu sudah memperoleh jalan mudah untuk ke surga. Menurut hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan li talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan al jannah. Orang melangkah satu langkah untuk menuntut ilmu, apalagi ini baca Al-Qur'anul Karim, Tuhan mudahkan bagi jalan ke surga. Di bapak dan ibu yang datang hari ini dan seterusnya, acara tahsinul Quran tentu dalam rangka menuntut ilmu. Kata Rasulullah, itu dia sudah mendapatkan kemudahan untuk jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah. Surat yang saya baca tadi surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Surat ini asbabun nuzulnya adalah sebagai berikut. Pada tahun kedua Hijrah, terjadi peperangan terbesar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya. Sekembali peperangan, rupanya terjadi musibah besar. Salah seorang maula Umar bin Khattab bernama Mahjab kena pedang dari Umar bin Hadrami sehingga dia meninggal dunia. Setelah itu datang menemui Rasulullah SAW ayah dari Mahjab dan istri dari Mahjab yang menyampaikan, Rasulullah, anak saya dan suami saya katanya meninggal dalam peperangan. Dalam keadaan gelisah, rusuh, cemas. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, ini diantara asbabun nuzul ayat ini, surah Al-Ankabut. Apakah kamu mengira cukup berkata kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala
tanpa ada ujian? Jawabnya tentu tidak. Tidak pusing, tidak gampang masuk surga. Banyak liku-liku jalan yang harus dilalui. Jangankan masuk surga saja, orang untuk memperoleh gelar doktor itu S3, panjang jalannya. Saya mulai dari madrasah saya dulu, Tarbiyah Islamiyah Candung, tamat kelas 7. Saya anak muda Syariah Bukit Tinggi, sarjana di sini tahun 80, sarjana hukum UNAN. Jadi saya kuliah 2 pagi sore. Dah tuh S2 ke Jogja. Kata pertama saya di Jogja dengan biaya pemerintah. S3 ke Jakarta. Terakhir tuh ujian doktor, promosi doktor. 7 orang tim pengujinya guru besar. 2 kali ujiannya. Ujian tertutup namanya. Kemudian ujian terbuka, promosi. Dilalui itu dengan berbagai ujian. Yang sebelum ujian disertasi itu ada pula ujian seluruh mata kuliah diujikan lagi. Lulus itu kemudian lulus doktor, ujian S3 baru dapat gelar doktor. Panjang liku-likunya. Untuk profesor belum cukup itu. Dulu saya menyampaikan makalah di Penang, Malaysia tahun 2005. Di seminar internasional di Penang, Malaysia. Kemudian beberapa jurnal, sekarang lebih sulit lagi, jurnal Scopus internasional. Lulus semua itu, baru dia dapat gelar profesor, SK-nya presiden. Itu di dunia. Apalagi masuk surga. Justru apakah manusia mengira cukup berkata kami beriman dengan Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji? Tidak, diuji dulu. Ujian itu adalah untuk mengetahui siapa di antara kita orang yang benar dan siapa yang pembohong. Ya'lamullahu mukadzibina liman wassadiqin. Siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, waktu ayah Mahja dan istrinya datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwa Mahja kena pedang meninggal dunia, dari Umar bin Hadrami meninggal dunia. Kata Rasulullah, Mahja itu mati syahid. Karena dia meninggal dunia dalam peperangan. Kata Rasulullah, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang mendapat ujian yang paling berat itu adalah para nabi. Mudah-mudahan kita semua sudah membaca kisah riwayat nabi-nabi. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Isa dan lain sebagainya. Semuanya penuh ujian. Terakhir Nabi Muhammad penuh ujian. Nabi Muhammad mau pergi ke masjid, diintip-intip oleh orang Quraisy, kafir Quraisy. Nanti kalau Muhammad turun lewat jalan ini, maka batu besar akan dijatuhkan menimpa kepalanya. Adanya ujian Nabi Muhammad waktu salat.
Salah seorang orang Quraisy mengatakan bahwa nanti waktu Muhammad sujud, saya akan pijak kepalanya. Ternyata Nabi Muhammad salat dan sujud. Datang dia ke dekat Nabi Muhammad waktu salat. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu tidak jadi memijak kepada Rasulullah? Katanya, bagaimana saya akan memijak kepada Rasulullah? Waktu saya dekat dengan Rasulullah ada parit, dan parit itu api besar. Tidak mungkin saya menemukan itu. Pada kesempatan lain, nanti Nabi Muhammad datang, diulang lagi. Kalau Muhammad datang dan salat, saya akan lumpuhkan Muhammad. Dah Muhammad salat, kemudian kafir Quraisy ini mendekat kepada Nabi Muhammad. Ternyata tidak jadi, dia lumpuhkan, dia pijak kepada Rasulullah. Ditanya oleh teman-teman, kenapa kamu tidak lakukan? Bagaimana saya melakukannya? Waktu saya mendekat kepada Nabi Muhammad, ada unta besar jantan antara Nabi Muhammad dan aku. Ada unta besar pejantan yang membuka rahangnya mau menerkam saya, sehingga saya tidak jadi melakukan itu. Itu ujian kepada Nabi Muhammad. Para nabi-nabi yang lain, mudah-mudahan kita sudah baca riwayat sejarah para nabi. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, begitu Nabi Musa masuk laut dengan para umatnya, lepas ke seberang lautan, diikuti oleh orang-orang kafir lain di tengah laut. Maka laut besar datang sehingga mereka mati. Banyak ujian-ujian. Kita baca lagi dan sudah kita pahami riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam menentang sebagian umat yang menyembah berhala. Diajak berdiskusi, tidak mampu berlawan diskusi, sehingga hilang akal orang-orang yang memusuhi Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya? Akhirnya muncul niat makar, Ibrahim harus dibunuh. Bagaimana caranya? Dihimpun kayu besar banyak-banyak dalam lubang, nanti Ibrahim dicampakkan di sana. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mukjizat, Ibrahim dicampakkan ke sana. Pada saat itulah Tuhan berkata, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai neraka, api, dengar, dingin, selamatkan Ibrahim. Ibrahim selamat, tali pengikatnya putus dan Ibrahim tidak terbakar. Itu diantara ujian. Hadis dari Aisyah yang saya bacakan awal tadi, an Aisyah radhiyallahu anhu, zaujin Nabi SAW. Dari Aisyah, Aisyah ini istri Rasulullah SAW. Aisyah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah SAW anit ta'un. Ya Rasulullah, apa itu ta'un? Ta'un, alif lam, ta besar, ain, waw, nun, ta'un. Apa itu ta'un ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ta'un azabun yab'atsullahu ala man yasha. Ta'un itu azab. Nah, ini Covid ini azab nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita sedang ditimpa azab. Di ta'un ini azab dari Tuhan. Yusibu ala man yasha, menimpa kepada orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Kawan-kawan saudara kita yang meninggal dunia, ahli medis, dokter, perawat meninggal, itu dapat tahun.
Tuhan berkehendak kepada dia. Mudah-mudahan mereka sudah mendapatkan yang kita sebut tadi, mendapatkan surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Rasulullah, pertama diazab, yang kedua rahmat, wa rahmatan lil mu'minin. Di tahun ini satu sisi azab, satu sisi rahmat. Mana bentuknya rahmat? Orang yang di negerinya datang penyakit tahun Covid ini, fayamkuthu fi baladi, dia tetap tenang di kampungnya. Pemerintah sekarang melakukan namanya menjaga jarak, tidak boleh bepergian sekehendaknya, ada aturan, pakai ini masker. Dia sabiran muhtabisan, yakin dia annahu la yusibu illa ma Allah, tidak akan menimpa Covid itu kecuali terhadap orang yang Allah kehendaki. Kalau dia sabar dan yakin ini adalah ketentuan Tuhan, ujian Tuhan, lahu ajrun syahid, dia dapat pahala seperti pahala orang mati syahid. Mudah-mudahan kita semua ini begitu. Berulang kali pemerintah menyampaikan, bahkan Presiden kita Republik Indonesia sudah 2 kali divaksinasi. Berulang kali beliau menyampaikan agar kita semua tetap penuh siaga dan bersabar mengikuti ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak boleh berkerumun. Kita ikuti yang lebih baik. Ternyata tidak sampai kepada kita Covid itu. Rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang mukmin yang tidak sampai kepadanya Covid, tapi menjaga diri, sabar, lahu ajrun syahid, dia mendapat pahala syahid. Kata Rasulullah yang disampaikan melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin jamaah rahmatullah, yang namanya hidup ini, kata Imam Ghazali, innal hayata bainal farhi wal husni. Hidup itu antara suka dan duka. Suka dapat rahmat, duka mendapat musibah. Ditanya kepada Rasulullah, apa yang musibah ya Rasulullah? Kullu ma'adha muslimin musibah. Siapa saja yang dapat ketentuan yang tidak menyenangkan, yang menyakiti, semuanya adalah musibah. Sudah banyak ayat yang mengatakan bagi musibah itu bagi kita adalah tak ada jalan lain kecuali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, ada orang yang pernah bertanya kepada saya, Pak, kan ada namanya takdir. Kalau Tuhan takdirkan kita kena, kan kena juga. Iya, tapi jangan salah memahami takdir. Takdir itu 2. Pertama, takdir mubarrak. Semua kita yang laki-laki ini lahirkan laki-laki, mubarrak, tidak bisa dibantah. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu tergantung kepada usaha kita. Dalam ayat dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri, jaga keluargamu dari siksaan api neraka. Maka menjaga diri wajib hukumnya. Dalam ayat wala tulqu aydiyakum ila tahluka, jangan jatuhkan dirimu ke jurang kebinasaan. Dah jelas ada aturan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Masih ada juga orang tidak pakai masker. Kalau tekan di Tuhan naikkan, enggak lah, wajib menjaga diri. Takdir kita adalah takdir sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
bukan takdir jabariyah, fatalisme, bukan. Kita punya takdir bukan seperti antara dalang dengan wayang. Wayang bergerak kalau digerakkan oleh dalang. Enggak lah, kita masuk surga, masuk neraka karena amal ibadah kita. Timbul lagi pertanyaan kepada saya, dari mana sih orang memahami begitu? Itu berawal dari memahami ayat Al-Quran yang tidak mengerti ilmu kawaid bahasa Arab. Dalam ayat Al-Quran itu ada dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma itu dua, ma istifham dan ma nabi. Bagi orang yang punya takdir, percaya kepada takdir itu ketentuan Tuhan, Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Dia masuk surga, masuk neraka karena Tuhan. Salah pemahaman. Justru yang ma itu bukan ma istifham, tapi yang ma adalah ma nafi. Justru kepada bapak dan ibu saudara yang belajar tafsir ini, tidak bisa belajar tafsir tanpa belajar ilmu kawaid. Belajar ilmu kawaid. Sombong orang belajar tafsir tidak belajar ilmu kawaid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu, tidak yang kamu amalkan. Kita sudah diberi akal, sudah diberi agama. Dengan akal itu kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Menolong orang baik, nah yang orang buruk, pasti yang kita lakukan memilih orang. Dan itulah yang mengantarkan kita ke surga. Belajar tafsirul Quran ini baik. Bahkan kata hadis Rasulullah, man salaka tariqan li talabil ilmi sahallallahu lahu tariqan al jannah. Melangkah satu langkah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Apalagi tafsirul Quran, membetulkan bacaan Quran. Tuhan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini banyak bapak-bapak yang sudah tua, yang mungkin sudah pensiun 60. Tadi ada seseorang, dia dulu kurang fokus karena masih bertugas. Sekarang sudah pensiun 14 tahun, fokus ke sini, bagus. Itu salah satu jalan memudahkan jalan ke surga. Kaum muslimin, jamaah zuhur yang berbahagia, marilah kita dari waktu ke waktu kita taat, ikuti aturan pemerintah. Ini pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, boleh berkerumun, jangan dilanggar. Ada orang yang melanggar, kalau takkan dia Tuhan kakak naik, katanya enggak, salah itu memahami. Takdir itu bukan tanpa diusahakan, diusahakan. Yang tidak diusahakan itu takdir mubarak. Kita ini lahir laki-laki, tidak ada dapat usaha kita. Tapi seorang profesor doktor dia sampai tingkat tertinggi, kenapa? Diusahakan. Letakkan dia dan enggak berusaha dia, rajin dia. Saya dari madrasah dicambuk 7 tahun, rajin saya. Pagi belajar, malam belajar ke rumah guru. Jarak dari 2 kilo dari rumah, melalui pematang sawah. Pulang jam 1, jam 2 malam, pakai jaket, pakai sebo, bawa kita pakai senter baterai. Jam 2, jam 1 malam pulang. Separuh kaki dari lututnya ke bawah sudah basah kena ampun malam. Semua orang itu tidak semua orang. Hanya orang yang rajin, manjada wajada. Siapa yang rajin mendapat. Kawan-kawan lain tidur enak, jadi orang dia enggak jadi orang dia, jadi orang-orang dia. Karena enggak sukses, enggak rajin belajar. Jadi untuk mendapat COVID, penyakit musibah ini, kita wajib menjaga diri. Di antara menjaga diri, kita ikuti anjuran pemerintah. Ada undang-undang, ada PP-nya, ada Kepres. Kita ikuti semua dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri, jaga keluargamu dari siksa neraka. Dengan menjaga diri itu, kita mendapat fadilah amal ibadah, taat kepada Allah, taat
kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kita. Pimpin kita presiden, tasarruful imam ala rakyat manutin bil maslahat. Kewenangan penguasa atas rakyat sangat terkait dengan kemaslahatan umatnya. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita tetap dalam sabar. Kaum muslimin, saya sebut sedikit. Kalau itu azab dari Allah, Covid ini, bagaimana caranya kita? Kalau azab ini tidak ada jalan lain kecuali menjaga diri dari perbuatan maksiat. Apa perbuatan maksiat? Mulai dari salat. Salat kita tidak boleh lalai. Fa'ilul musallin, rakawil bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Lalai salatnya. Mulai dari beruduk, waktu sembahyang, caranya lalai dia. Itu dapat narkawil, menjauhi perbuatan maksiat, pergaulan bebas, zina, minum mabuk-mabukan. Ada satu negeri kalau beralih mabuk tua, tuh daerah kecamatan Patamuan, Sungai Sariah. Saya mendapat cerita dari mahasiswa saya. Kalau ke Barale itu sibuk menyiapkan segala termasuk tua disiapkan. Nah, digulung negarinya di Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggi jatuhnya ke bawah, balianya. Nah, ini juga tahun ini musibah ini, azab Tuhan. Tak ada jalan lain bagi kita. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Akhirnya kita kembali tubu ila Allah taubatan nasuha. Benar-benar bertobat kepada Allah. Caranya adalah membaca astaghfirullahalazim, berjanji tidak akan mengulang perbuatan maksiat, diikrarkan dalam hati, dilakukan dalam perbuatan, kemudian terus berada dalam taat, terus berada dalam taat. Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini, orang tua kita semua sudah mati, sudah meninggal dunia. Apa pengabdian kita kepada orang tua kita? Doa. Allahumma fil muslimin wa muslimat, Allahumma fil liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni kedua orang ibu bapak, kasihlah keduanya sebagaimana keduanya yang mengasihi aku waktu kecil. Pastilah semua kita menginginkan doa kita makbul. Agar doa makbul, jauhi perbuatan maksiat. Kata Rasulullah, wa kaifa du'a mustajab, aklu wa siyabu wa ta'amu min haram. Bagaimana doanya akan makbul? Sehariannya makannya, minumnya, tidak tanduknya, pakaiannya, pergaulan dari yang haram. Bagaimana doa akan makbul? Agar doa kita makbul, termasuk mendoakan doa ibu bapa, jauhi semua perbuatan maksiat, tetap berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lamanya Covid ini tidak ada yang tahu. Ilmu gaib bagi kita umat Islam, menyadarilah kita kembali kepada agama kita. Tidak ada jalan lain kecuali taat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan senantiasa berdoa agar semua musibah ini terjauh dari kita. Dan saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka mendapatkan syafaat, mendapat mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak, lebih kurang waktu dibatasi 15 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام